diskusi seru seputar hukum dan isu-isu aktual di Indonesia. Hari ini kita akan membedah peran lembaga-lembaga pemberantasan korupsi di Indonesia, termasuk kabar terbaru soal Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di bawah Polri loh. Bersama saya, host Kisya, dan narasumber Saya Kak Yosef. saya Kananda, saya Kayul, saya Kanovi, Yang tampan dari Sumba. Saya Kak Clarita. Nah, kita mulai dari yang paling hangat. Presiden Jokowi baru saja membentuk Korps Tipikor di bawah Polri. Sebenarnya apa sih tugas Tipikor? Menurut Kak Yosef, sebenarnya apa sih tugas utama dari Korps baru ini? Jadi, Korps Tipikor ini adalah unit khusus di bawah Kapolri yang bertugas membantu Kapolri dalam membina dan juga menyelenggarakan pencegahan. Bukan saja pencegahan, tapi juga ada penyelidikan dan juga penyidikan tindakan pidana korupsi serta tindak pidana pencucian uang dari hasil korupsi. Selain itu, mereka juga melaksanakan suran dan juga pengamanan aset hasil korupsi. Korps Tipikor dipimpin seorang kepala dan bisa terdiri dari 3 direktorat utama. Wah, berarti Polri ini makin serius dong dalam pemberantasan korupsi. Jika kita berbicara secara kelembagaan, iya, tapi efektivitasnya itu tetap sangat bergantung pada integritas dan juga pelaksanaan tugas di lapangan. Upgrade kelembagaan ini berpotensi meningkatkan peran Polri, tapi hasil akhirnya tergantung pada kinerja personel dan sinergi dengan lembaga lain. Oh, Polri dan Korps Tipikor tugasnya seperti ini ya. Kita masuk ke segmen kedua, proses penanganan kasus korupsi oleh Polri. Menurut Kak Nanda, bagaimana sih alur penanganan perkara korupsi oleh Polri sebelum masuk ke pengadilan? Oke, menurut saya itu alur penanganan perkara korupsi oleh Polri itu yang pertama bahwa Polri itu bertindak sebagai penyidik. Nah, setelah penyidik selesai, maka berkasnya itu diserahkan kepada jaksa penuntut umum. Nah, setelah itu, ketika berkasnya sudah lengkap diserahkan ke jaksa. Tetapi ketika berkasnya belum lengkap, maka berkasnya akan dikembalikan kepada Polri untuk dilengkapi dalam waktu tertentu sesuai dengan KUHP. Nah, proses ini diatur dalam pasal 8 dan 138 KUHP. Kalau dilihat-lihat cukup rumit juga ya. Kita masuk ke segmen yang ketiga, lembaga lain, kejaksaan, BPK, KPK, TK, dan Ombudsman. Selain Polri, siapa lagi yang punya peran penting dalam pemberantasan korupsi? Mari kita simak. Menurut Kak Yul, selain Polri, siapa lagi yang punya peran penting dalam pemberantasan korupsi? Selain Polri, ada juga loh lembaga yang berperan penting dalam pemberantasan korupsi. Nah, yang pertama adalah kejaksaan. Kejaksaan ini dia berwenang melakukan penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi dipimpin Jaksa Agung dan didukung Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi hingga Kejaksaan Negeri. Terus yang kedua itu adalah BPK. BPK ini dia memeriksa pengelolaan keuangan negara, melaporkan temuan ke penegak hukum jika ada indikasi pidana dan bisa diminta menghitung kerugian negara. Terus ada juga KPK. Nah, KPK ini adalah lembaga independen dengan kewenangan koordinasi, supervisi, penyidikan, penyelidikan, dan penuntutan kasus korupsi besar terutama yang melibatkan penyelenggaraan negara atau kerugian negara sebesar 1 miliar. Nah, ada juga yang berikut adalah PPATK. Nah, dia ini menganalisis transaksi keuangan mencurigakan, sangat penting dalam menelusuri aliran dana hasil korupsi. Dan yang terakhir adalah Ombudsman. Nah, Ombudsman ini dia mengawasi pelayanan publik dengan mencegah maladministrasi termasuk dalam konteks pencegahan korupsi. Oh, jadi seperti itu peran penting lembaga lainnya dalam pemberantasan korupsi.
Jadi kita masuk dalam segmen 4, Quick Fire, Q&A, seru dan menggugah. Sekarang kita akan masuk ke sesi tanya jawab cepat. Saya akan lemparkan pertanyaan dan Kak Novi akan menjawab singkat dan padat. Menurut Kak Novi, mana yang lebih efektif, penindakan atau pencegahan korupsi? Jadi menurut saya dua-duanya ini sangat penting karena pencegahan ini mengurangi peluang sedangkan penindakan memberikan efek jerah. Menurut Kak Novi, apakah dengan adanya Kompas Tipikor ini akan menyaingi KPK? Tentunya tidak karena mereka ini saling melengkapi di mana KPK ini tetap super rugi sedangkan Kompas Tipikor ini memperkuat lini Polri. Jadi siapa yang bisa mengawasi kerja lembaga-lembaga ini? Jadi ada beberapa lembaga yang mengawasi kerja tersebut, yaitu yang terdapat beberapa yaitu publik, DPR, BPK, dan tentu saja media. Sekian Q&A-nya. Sekarang kita lanjut ke segmen 5, studi kasus. Kasus besar apa sih yang pernah ditangani? Menurut Kak Arya, contoh kasus besar apa yang melibatkan sinergi antar lembaga ini? Halo. Jadi menurut saya satu kasus besar yang melibatkan sinergi antara lembaga ini yaitu kasus BLBI dan Hambalang. Kasus BLBI itu yang kasus bantuan likuiditas Bank Indonesia yang melibatkan KPK, Kejaksaan, dan BPK mulai dari penyelidikan, penyidikan hingga penghitungan kerugian negara. Oh, jadi melibatkan banyak pihak ya dalam kasus ini. Kita lanjut saja ke segmen 6, harapan dan pesan. Jadi menurut Kak Clarita, harapan dan pesan apa yang bisa kita bawa ke masa depan untuk memberantaskan korupsi ini? Jadi untuk harapannya saya itu kita memperkuat integritas kita baik sebagai lembaga-lembaga mulai dari KPK maupun lembaga-lembaga lainnya yang berperan aktif dalam penegakan korupsi serta peran serta masyarakat sehingga pada akhirnya kita dapat mencapai masa depan untuk pemberantasan korupsi di Indonesia. Wow, pesan yang sangat bagus ya. Terima kasih atas insight-nya untuk para narasumber yang sudah dalam podcast ini. Semoga podcast ini dapat menambah wawasan pendengar soal pentingnya kolaborasi dalam memberantaskan korupsi. Tunggu dulu, host punya pertanyaan nih. Menurut penonton, lembaga mana yang paling efektif dalam memberantasan korupsi? Tulis di kolom komentar ya. Satu lagi, jika kamu jadi Kapolri, inovasi apa yang kamu terapkan di Kompas Tipikor? Jangan lupa komen. Podcast Hukum Bicara, jangan lupa